Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya Semi. Nah, kali ini Semi akan tunjukkan bagaimana caranya mengekspor sebuah project yang benar. Jadi supaya projectnya nggak salah render. Biasanya teman-teman itu kan salah render. Jadi ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya render yang benar. Nah, ini kebetulan ada project dan projectnya udah selesai. Nah, tinggal semi render aja. Nah, begini caranya teman-teman. Teman-teman periksa lagi tracknya yang sudah mau di render. Intinya coba track yang ada di track ini, track video V1 sampai V5 ya, itu apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya karena kita membuat projectnya ada 3 kamera, di sini ada 3 track tentunya, dan ada beberapa track lagi untuk title dan adjustment layer. Nah, saya akan cek lagi apakah benar-benar sudah dia toggle-nya ini sudah tayang di sini, sudah review di sini. Jadi intinya nanti apapun yang di render itu yang ini matanya sudah ada, sudah kelihatan. Kalau misalnya dicoret begini berarti dia nggak ada ya, begitu ya contohnya ya, tuh seperti itu. Kemudian kita turun ke bawah, ada track audio. Nah, track audio ini yang kita gunakan adalah cuman track audio yang track nomor 5 ini, yang A5 ini. Yang lainnya saya mute karena saya tidak membutuhkan audio dari kamera, jadi saya membutuhkan audio yang dari track audio recording doang. Jadi yang ini aja. Sama ini ada background di sini, sedikit background ya, di track audio 8 seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian yang berikutnya adalah teman-teman cek, tekan aja I di sini, arahkan jarumnya ke ujung, tekan I, kemudian arahkan jarumnya kalian ini ke paling ujung juga, paling ujung kanan yang plusnya, tekan O. Jadi ini adalah merger atau tandanya di sini. Jadi totalnya kalian ini durasinya adalah hampir 30 menit, yaitu hampir 30 menit, yaitu 29 menit 21 detik 20 mili detik ya. Coba saya tunjukkan ya. Nah, dia kalau saya gerakan dia bergerak. Nah, oke begitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ketika sudah tahu durasinya berapa, teman-teman jangan lupa aktifkan ini yang namanya work area. Nah, ini work area ini dimana, ini yang paling penting nih. Work area ini adalah bagaimana dimana arah renderingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman arahkan ini di paling ujung di sini, nah dia akan merender dari sini sampai di sini. Nah, jangan sampai dia di sini. Nah, nanti yang sebelah sini nggak akan kerender. Makanya harus dicek lagi, zoom in lagi. Nah, kita render di bagian ini ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa cari di ini kayaknya. Nah, ini dia. Kalau nggak ada work area-nya ini, work area-nya jadi dicari di sini. Work area bar ini kalau dia nggak dicentang, dia akan hilang. Kalau dia dicentang, dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Itu sebelum tahap-tahap sebelum rendering, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman setelah di render jangan lupa di save. Nah, sebelum render kalau saya itu biasanya buka yang namanya program lagi, Adobe Media Encoder ya, seperti ini. Ini wadah untuk rendering dari Premiere Pro. Premiere Pro apa aja ya, mau sisi 2018, mau sisi 2019, mau sisi 2020, terserah. Yang penting punya juga Adobe Media Encoder-nya. Nah, memang bisa render langsung di Premiere-nya, cuman biasanya lebih berat karena komputer kita akan dipaksa membuka programnya sekaligus merender. Jadi dia membuka programnya sekaligus merender, jadi dia akan lebih berat. Itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka lagi ini kemudian
Premiere-nya setelah ini jalan ya, setelah rendernya jalan bisa ditutup lagi ini Premiere, ditutup jadi supaya lebih ringan. Itu menurut saya, karena saya pernah analisa di Task Manager dia lebih ringan kalau kita menggunakan Adobe Media Encoder ini teman-teman. Silakan teman-teman coba sendiri juga kalau misalnya kurang percaya ya, silakan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya cara rendernya. Teman-teman masuk ke sini file, kemudian teman-teman langsung masuk ke sini export. Nah, kemudian media, jadi file, export, media, atau shortcutnya bisa tahan kontrol terus M. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan export setting. Export setting ini tidak usah dilihat source-nya, output aja langsung. Nah, kita langsung ke sini. Export setting ini kita perhatikan aja formatnya. Formatnya saya sarankan H264 karena H264 ini adalah istilahnya format yang wajib untuk MP4. Kalau kita mau render MP4, .mp4 ini bagi saya MP4 ini universal ya, karena bisa di play di laptop, di TV, bahkan TV yang masih LCD yang sudah support MP4, kemudian di HP, di Android ya masih sudah bisa, pasti bisa, karena MP4 ini universal, beda dengan format-format yang lain ya. Nah, setelah itu kita lihat format H264 ini apa namanya, teman-teman lihat di sini match source, presetnya match source. Jadi artinya teman-teman render akan match source, artinya sesuai dengan sumbernya. Di sumbernya mentahnya MP4 misalnya, MP4 misalnya, nah dia akan dia render ke kurang lebih kualitasnya di sini. Tapi kalau kalian kepingin yang lebih kecil, karena ini size-nya, ini estimasi file size-nya 2 GB lebih dengan durasi segitu ya, Full HD ini teman-teman, jadi resolusinya besar 1920 x 1080 dengan frame rate-nya 50, dan ini durasinya hampir 30 menit, jadi estimasi filenya 2 GB lebih. Tapi kalau kita rubah di sini, misalnya nih match source tapi kita rubah yang medium misalnya, nah dia kan lebih kecil teman-teman, nggak sampai 1 GB. Oke, kalau saya sih biasanya maunya yang high frame rate ya. Tuh, jadi kamar tuh ya, seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman nanti akan selanjutnya maaf ada iklan sedikit tadi, masuk ke QA. Nah, ketika teman-teman klik QA, kalau teman-teman ekspor ya, bentar, kalau teman-teman ekspor dia akan render di sini, klik export ini render di Premiere-nya teman-teman. Tapi karena saya mau dia render di Media Encoder, Adobe Media Encoder, saya akan klik ini QA. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini teman-teman. Nah, tinggal ditunggu aja selesainya ya. Itu. Oh ya, sebelum itu semua, maaf saya ulangi lagi ya, Ctrl M, formatnya H264, measure high bit rate. Nah, output name-nya jangan lupa teman-teman, jadi lupa ya, outputnya mau kemana nih. Nah, kalau saya arahkan dia di projectnya, saya buat lagi folder baru, export, kemudian saya taruh di sini karena saya sudah render ya, saya kasih underscore segini aja supaya untuk membedakan. Kalau sudah, tidak usah dilihat semuanya, default aja ya, tidak usah dilihat, terus langsung aja. Kalau teman-teman yang saya bilang tadi ya, export ini langsung ke Premiere-nya, rendernya. Tapi kalau QA teman-teman akan dibawa ke sini teman-teman. Nah, dengan begini Premiere-nya bisa saya tutup seperti itu. Coba kita klik ini start QA, dia akan jalan. Nah, dia akan rendering teman-teman. Sedangkan Premiere-nya bisa saya tutup, jadi
dia akan lebih ringan seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, juga kalau misalnya nggak suka dengan video ini dislike aja nggak apa-apa, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Komen ya mau request apa di bawah di kolom komentar. Dan misalnya kalau teman-teman mau nonton video-video yang lain, silakan klik link di atas. Saya akan buatkan playlistnya di atas. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam bidang video editing. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Semi, bye.